Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 30 April 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Udara yang segar, hari ini kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar," dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah berpikir uang. Mungkin kita cukup familiar dengan berbagai kisah orang-orang beruang kaya raya yang sangat angkuh dan merasa dapat membeli semua hal dengan uang. Tampaknya di beberapa tempat sikap seperti itu terpupuk oleh adanya kebiasaan memanfaatkan orang kaya dengan cara yang gampang, seperti memberi sanjungan seperti angin surga. Sikap seperti itu juga terpuruk dari kecenderungan sekelompok orang yang atas nama lembaga atau organisasi mengajukan proposal permintaan bantuan dana, termasuk lembaga agamanya, khususnya pada masa-masa menjelang pemilihan pemimpin. Alasannya sederhana, mumpung ada kesempatan. Simon, sang penyihir kaya di Samaria, dengan entengnya mengajukan tawaran untuk membeli kuasa yang dapat membuat orang menerima Roh Kudus. Ayat 18 dan 19. Ia berlagak sebagai orang penting yang bisa menambah kuasa pada dirinya.
dengan mengandalkan uangnya. Permintaannya aneh, berakar pada pikiran sesat dan hatinya pahit, serta menjerat kejahatan. Pikirannya harus diubah, bertobat. Tak mungkin membeli karunia Allah dengan uang. Tentu saja tidak ada lagi di antara kita pada masa ini yang berpikir seperti Simon. Pikiran sihir dan pikiran uang, money minded, yang sangat mungkin adalah kecenderungan menggunakan uang untuk memperoleh misalnya kekuasaan, pengaruh hal-hal lain yang dianggap penting, punya nilai. Kita bisa tergoda untuk berbangga-bangga disebut donatur dalam masyarakat beragama. Biasanya tindakan memberi sumbangan untuk lembaga atau kegiatan keagamaan akan mendapat nilai penghargaan tersendiri. Namun hati-hatilah, jangan sampai kita terjerat atau tersesat dan mengikuti jalan Simon, si penyihir kaya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.